Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas H mata kuliah psikodiagnostik akan memaparkan materi tentang norma-norma dalam tes intelijensi. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni ada saya sendiri Muhammad Ihsan, kemudian ada Mujahidatul Lisa, ada Nasriawati, ada Mutiara Nabila Zahra, kemudian Mutiara Lisa, kemudian Nabila Ramadhani Yasir, Naila Al-Mumtasa, dan juga Mutiara Tri Ananda. Jadi langsung saja pada kesempatan ini. Jadi secara umum itu dalam pengetesan psikologi, norma-norma yang digunakan dalam pengukuran yaitu ada penjabaran skor-skor, di mana skor-skor tersebut diperoleh dari hasil dari tes psikologi atau secara khusus tes intelijensi yang dilakukan oleh beberapa orang yang digunakan sebagai subjek tes psikologi. Nah, norma tersebut berpedoman kepada performa atau kemampuan individu maupun kelompok dalam mengerjakan tes psikologi tersebut. Jadi pada sebuah tes, norma disandarkan pada distribusi skor yang dihasilkan dalam beberapa sampel atau sampel individu, kemudian telah ditentukan. Jadi individu itu telah ditentukan dalam mengikuti tes tersebut. Jadi dalam tes intelijensi ini terbagi menjadi dua jenis norma. Yang pertama itu ada norma perkembangan atau norma berdasarkan umur. Jadi norma ini digunakan dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh dalam tes perkembangan. Jadi norma perkembangan dibagi menjadi usia mental, usia dasar, rata-rata kelompok usia, skala ordinal, kemudian ada tes berbasis kriteria dan meja tunggu. Jadi beberapa jenis tes yang telah menetapkan norma untuk kelompok usia tertentu, dan sebagian besar tes IQ termasuk dalam kategori ini. Sehubungan dengan pembuatan tes kecerdasan Stanford Binet, kinerja sampel acak dari kelompok usia yang berbeda didistribusikan saat penguji menggunakan tes IQ. Jadi tugas mereka itu menentukan usia mental subjek tes. Jadi penguji sini memiliki tugas untuk menentukan usia mental dari subjek atau orang yang mengikuti tes tersebut, tes IQ secara umum khususnya. Jadi tes ini telah berhasil diimplementasikan atau diterapkan dengan berbagai praktik yang membantu menetapkan norma usia saat anak berprestasi. Adapun beberapa jenis norma perkembangan yang umum digunakan, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akan berikan kepada teman saya. Mental age atau usia mental. Yang pertama, yang menjadi norma ialah nilai min yang dihasilkan kelompok usia sampel standar pada tes tersebut. Yang kedua, ada pada skala Binet-Simon atau item dikelompokkan menurut tingkat usia. Yang ketiga, skor yang dicapai setiap anak dapat menunjukkan tingkat usia perkembangannya. B. Grade equivalence atau kesetaraan kelas. Yang pertama, sering digunakan pada tes prestasi pendidikan. Yang kedua, norma kelas didapatkan dengan menjumlahkan nilai rata-rata yang dihasilkan oleh siswa dalam kelas tersebut. Yang ketiga, kelemahan pada norma ini yaitu dapat salah menginterpretasi. C. Ordinal scales atau skala ordinal. Yang pertama berasal dari riset psikologi anak. Yang kedua sebagai tahap dalam mengidentifikasi pencapaian anak pada perkembangan fungsi perilaku tertentu. Yang ketiga, perkembangan setiap anak berlangsung secara bertahap dengan urutan yang teratur. Dimulai dari tahap yang paling rendah, kemudian ke tahap yang lebih tinggi untuk mencapainya. Kemudian yang keempat yaitu skala ordinal ini penting karena merupakan suatu deskripsi pada tingkah laku anak. Yang kedua ada norma kelompok atau within group. Dalam psikologi jenis ini, standar pengukuran digunakan untuk menentukan posisi subjek dalam suatu distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek dibandingkan dengan skor kelompok. Jika seorang peneliti ingin menggambarkan posisi individu dengan membandingkan kemampuan dan kelompok, maka harus dicantumkan raw score atau skor mentah pada skala yang sama. Ada beberapa skala yang berbeda, yaitu skor persentil dan skor standar,
yang selanjutnya dibagi menjadi Z-score, T-score, C-score, STANIN, dan penyimpangan IQ. Hampir semua tes yang dilakukan saat ini memiliki semacam standar in-group yang mengevaluasi kinerja individu berdasarkan kinerja kelompok yang sebanding, yang memiliki standarnya sendiri. Misalnya saat membandingkan nilai mentah anak dengan nilai mentah anak pada usia atau kelas yang sama. Nilai grup memiliki arti kuantitatif yang sama dan didefinisikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat digunakan dengan cukup baik di sebagian besar jenis analisis statistik. Grade norma, standar pengukur berdasarkan level atau grade psikologis, dibentuk dengan menghitung mean, median, atau bentuk hasil yang diperoleh dari beberapa mata pelajaran pada setiap level dari sampel yang representatif. Grade norma digunakan untuk membandingkan hasil tes seseorang dengan hasil tes orang lain yang berada di tingkat pendidikan yang sama. Sebagai contoh, grade norma untuk siswa kelas 10 bisa digunakan untuk membandingkan hasil tes siswa kelas 10 yang satu dengan yang lain. Grade norma sangat berguna untuk mengevaluasi prestasi akademik siswa dan dapat membantu guru ataupun orang tua dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam bidang akademik. Ada age equivalent. Item pada personal test kala ini dikelompokkan berdasarkan tingkat usia subjek tes. Age equivalent seperti namanya digunakan untuk membandingkan hasil tes seseorang dengan hasil tes orang lain yang berada dalam rentang usia yang sama. Misalnya, age equivalent untuk usia 10 tahun dapat digunakan untuk membandingkan hasil tes seseorang yang berusia 10 tahun dengan orang yang juga berusia 10 tahun. Age equivalent biasanya dinyatakan dalam satuan bulan atau tahun dan dapat membantu dalam mengevaluasi perkembangan anak secara umum. Yaitu standar skor norm. Standar skor norm ialah standar yang paling umum digunakan dan standar ini yang paling memuaskan. Pembentukannya didasarkan pada suatu proses yang diawali dengan mengukur ciri-ciri psikologis tertentu dari satu kelompok dalam satu sampel yang dapat mewakili satu populasi. Standar skor norm ini digunakan untuk mengubah hasil tes seseorang menjadi skor yang dapat dibandingkan dengan hasil populasi yang sejenis. Skor standar biasanya memiliki rata-rata 100 dan deviasi standar 16 atau 15 dan dapat digunakan untuk membandingkan hasil tes seseorang dengan hasil tes populasi yang sejenis. Standar skor norm ini sangat berguna untuk membantu seseorang dalam mengevaluasi hasil tes secara umum dan membantu dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan seleksi atau rekrutmen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang norma dalam pengetesan tes intelijensi. Setiap alat tes intelijensi itu memiliki norma yang unik tergantung pada karakteristik tes dan populasi yang diuji. Norma dalam tes intelijensi itu digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan tes orang lain dalam kelompok yang sama atau dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa contoh alat tes intelijensi yang digunakan pada umumnya, yaitu yang pertama ada Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Norma dalam tes ini itu didasarkan pada distribusi normal dengan rata-rata skor 100 dan standar deviasi 15. Norma ini itu digunakan untuk menentukan tingkat intelijensi anak-anak dalam berbagai domain kognitif. Yang kedua itu ada Kaufman Assessment Battery for Children atau KABC. Norma dalam tes ini itu didasarkan pada sampel anak-anak dari populasi Amerika Serikat dan diadaptasi untuk budaya dan bahasa yang berbeda. Norma ini digunakan untuk menentukan tingkat intelijensi anak-anak dan membantu dalam penilaian dan diagnosis masalah kognitif. Terus yang ketiga itu ada Stanford Binet Intelligence Scale. Norma dalam tes ini juga itu didasarkan pada distribusi normal dengan rata-rata skor itu 100 dan standar deviasinya itu 15. Norma ini digunakan untuk menentukan tingkat intelijensi individu dalam berbagai domain kognitif dan dianggap sebagai salah satu tes intelijensi yang paling populer.
selanjutnya yaitu Culture Fair Intelligence atau CVIT. Norma tes CVIT ini didasarkan pada pengujian sejumlah besar orang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan kelompok sosial yang berbeda. Para peserta dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan latar belakang budaya. Dan kemudian diberikan tes CVIT ini. Setelah hasil tes dikumpulkan, data tersebut dianalisis untuk menentukan nilai rata-rata skor untuk setiap kelompok. Dalam norma tes CVIT ini, skor rata-rata diatur menjadi angka standar atau standar skor dengan nilai rata-rata 100 dan standar deviasi 15. Nah, artinya individu yang skornya 100 berada pada posisi rata-rata, sedangkan individu dengan skor di atas 100 dianggap lebih cerdas daripada rata-rata, dan individu dengan skor di bawah 100 dianggap kurang cerdas daripada rata-rata. Nah, norma tes CVIT ini dapat membantu para psikolog dan profesional di bidang psikologi dalam mengevaluasi kemampuan intelektual seseorang dan memberikan rekomendasi yang tepat mengenai pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Namun, pentingnya diingat bahwa tes ini hanya satu dari banyak alat tes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan intelektual dan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu norma tes Raffens Progressive Matrix. Norma tes Raffens ialah hasil pengukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan skor tes seseorang dengan skor rata-rata populasi yang sejenis. Norma ini didapatkan dari data yang dikumpulkan dari populasi yang representatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang distribusi skor pada populasi yang diukur. Norma Raffens Progressive Matrix biasanya didasarkan pada data dari populasi yang mewakili orang dewasa di sebuah negara atau wilayah tertentu. Sebagai contoh, norma Raffens Progressive Matrix di Amerika Serikat didasarkan pada data dari sampel populasi orang dewasa yang sejenis di Amerika Serikat. Dalam penilaian hasil Raffens Progressive Matrix ini, skor seseorang dapat dibandingkan dengan norma yang telah ditetapkan untuk populasi yang sejenis. Misalnya, jika seseorang mendapatkan skor 120 dalam tes Raffens Progressive Matrix dan norma untuk populasi yang sejenis adalah 100, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan kecerdasan nonverbal di atas rata-rata populasi yang sejenis. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa hasil tes yang harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang digunakan untuk membuat keputusan penting. Norma dalam alat tes intelijensi dapat bervariasi tergantung pada karakteristik tes dan populasi yang diuji. Oleh karena itu, para ahli psikologi harus memperhatikan norma yang sesuai saat mengevaluasi hasil tes dan membuat keputusan di berbagai bidang psikologis, seperti pendidikan, penempatan kerja, dan pengobatan. Nah, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.